Oke, teman-teman IWK, kita akan bahas nomor terakhir di proses 9, pengetahuan kuantitatif, nomor 80. Teman-teman diberikan sebuah bangun datar, gabungan dua buah segitiga, ABE dan CDE, dengan AB sejajar dengan DC. Berapakah jumlah luas segitiga ABE dan CDE jika panjang AB-nya adalah 3 dan DC-nya adalah 4? Nah, teman-teman, pertanyaan ini bisa terjawab kalau teman-teman bisa menghitung luas segitiga ABE dan CDE. Nah, menghitung luas segitiga itu kan beberapa macam rumusnya, bisa menggunakan setengah alas kali tinggi atau yang setengah AB sin C kalau menggunakan trigonometri ya. Jadi, segitiga bisa kita hitung luasnya kalau alas dan tingginya diketahui atau ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Atau tiga-tiganya sisi-sisinya diketahui juga ada rumusnya. Gitu ya. Teman-teman bisa buka kembali rumus-rumus menghitung luas segitiga. Oke, nah teman-teman, di sini kita tahu bahwa ada dua buah segitiga ABE dan CDE, gitu ya. Oke, nah dengan menggunakan pernyataan pertama, yaitu 4BE sama dengan 3CE, bisa terhitung nggak luas segitiganya? Oke, nah teman-teman, di sini kan ada dua segitiga. Nah, dua segitiga ini, kalau teman-teman perhatikan, mereka itu adalah sebangun. Nah, kenapa sebangun? Karena dari kedua segitiga ini masing-masing sudutnya sama. Buktinya apa? Nah, yang E, nah berarti kan sudut yang E kan karena mereka bersekutu ya. Nah, itu kan pasti sama ya sudutnya bersilangan. Nah, sedangkan karena DC sejajar sama AB, maka sudut B akan sama dengan sudut D. Nah, berseberangan dalam kan ya. Sudut C pun akan otomatis sama dengan sudut A. Nah, saya tempatkan kedua segitiga ini sehingga masing-masing sudut yang letaknya sama, besarnya sama ya. A sama C, nah, makanya di sini sama. B sama D sama, E sama E juga sama, gitu ya. Nah, kedua segitiga ini sebangun. Sedangkan kita tahu bahwa panjang AB-nya 3, CD-nya adalah 4. Nah, berarti kita akan menggunakan konsep kesebangunan dengan membandingkan sisi-sisinya. Nah, misalkan di sini karena di sini melibatkan BE, informasi yang pertama, BE kita misalkan X, dan CE kita misalkan Z. Tapi masalahnya teman-teman, kalau kita ingin menggunakan perbandingan, kita kan harus membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini kan 3 sama X kan, di sini letaknya, di sini belum ada. Maka kita misalkan dia Y. Maka 3 per X sama dengan 4 per Z. 4 per Y. Kita kalikan silang berarti 4X sama dengan 3Y. Di satu sisi 4BS sama dengan 3CE. Berarti 4X sama dengan 3CE. CE-nya adalah Z. 4X-nya sendiri adalah 3Y. Berarti 3Y sama dengan 3Z. 3-nya kecoret, jadi sisa Y sama dengan Z. Nah, dari informasi yang pertama ini, ternyata kita dapat kesimpulan Y-nya sama dengan Z. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Karena ini sebangun, otomatis yang ABE juga segitiga sama kaki. Tapi bisa kita hitung nggak luasnya? Nah, nggak bisa ya teman-teman. Karena sisi yang ini kita belum tahu panjangnya berapa. Kalau kita tahu panjang ini berapa, ya luas segitiganya akan bisa hitung. Atau salah satu sudutnya diketahui. Oke, berarti pernyataan satu saja belum cukup. Sekarang bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Ini dari soal dulu. Kita kumpulkan lagi kan, seperti tadi ya. Nah, lalu kan katanya sudut AEB-nya 60 derajat. Nah, berarti kan AEB 60 derajat, berarti otomatis CED juga adalah 60 derajat ya, karena mereka sebangun, sudutnya bakal sama. Nah, tapi dengan kondisi ini juga, apakah kita bisa hitung luas segitiganya? Nggak bisa juga ya, teman-teman. Kalau satu sisi, satu sudut itu belum bisa, kecuali kalau ada dua sisi yang mengapit satu sudut, itu baru bisa kita hitung. Oke, nah berarti bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya? Gitu ya, ini dari informasi dari soal. Nah, dari pernyataan pertama kan kita tahu bahwa Y-nya sama dengan Z. Dari pernyataan kedua, AEB-nya adalah 60 derajat ya. Oke, nah teman-teman, karena dari pernyataan pertama dia bilang Y-nya sama dengan Z, berarti kan ini sama kaki. Kalau sama kaki, berarti dua sudut di sini akan sama. Nah, sedangkan untuk satu sudut lagi kan udah kepake 60. Berarti kan untuk sisa dua sudut lagi berapa? 180 kurangi 60. Berarti kan 120. Kebagi dua lagi yang sama. Berarti 60, 60. Ini juga sama. Berarti karena sudutnya sama semua, berarti ini segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, berarti Y dan Z-nya juga sama. Sama-sama 4.
Untuk yang ini juga akan jadi segitiga sama sisi. Sisinya sama-sama berapa? Sama-sama 3. Nah, berarti karena udah ketahuan sisinya semua dan sudutnya juga udah ketahuan semua, otomatis luas segitiganya akan bisa kita cari. Walaupun ya saya nggak akan lanjutin ya menghitung luas segitiga. Intinya dengan situasi ini kita sudah bisa menghitung luas segitiganya. Berarti teman-teman kesimpulannya apa? Dua pernyataan bersama-sama harus dipakai untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu cacing jawabannya.